Selamat pagi, berkah dalam Gloria. Kembali lagi bersama saya Bartolomei Sendri dari Calon Distrik Palembang dalam program Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Saya akan mengisikan renungan pada edisi 5 Juni 2021. Kita akan merenungkan bacaan Injil dari Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Mari kita dengar dan renungi bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Pada renungan pagi ini, saya akan merenungkan dari Injil ini, dan juga pada bacaan pertama akan diambil dari Tobit. Lebih baiklah doa benar dan jujur daripada kekayaan yang lalai. Tobit 12 bab 8. Perkataan ini sangat mengingatkan kita di hadapan Tuhan. Rezeki yang kita peroleh secara jujur dan sedekah yang kita berikan secara tulus itu nilainya jauh lebih berharga daripada ketimbang kelimpahan harga yang didapat dari usaha yang tidak jujur. Nah, hal ini juga dibahas dalam bacaan Injil pada hari ini. Dari itu, terkadang kita juga suka terpikirkan soal followers atau likers dengan maksud ingin banyak dilihat. Tetapi setelah renungan ini, kita coba kembali semakin sadar gimana sih pentingnya kita melayani dengan tulus. Soal hasil, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Maka kita sebagai orang beriman, kita diharapkan berlaku sesuai dengan ajaran iman kita. Berdoa dan berdema itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Namun di lain sisi, terkadang yang menjadi persoalan itu kewajiban itu tidak dilakukan dari hati. Maka
ada kecenderungan bahwa kita berdoa dan berdemah hanya agar kita dianggap sebagai orang yang saleh, orang yang baik, dan perbuatan kita itu dilihat orang itu baik, orang ini baik banget, dan lain sebagainya. Dan juga perbuatan kita itu dapat diketahui orang lain. Kita dilihat orang lain baik, kita berdoa, sering berdoa dan sering berdemah. Orang ini sering berdoa dan berdemah, pasti hatinya baik dan tulus. Tapi di lain sisi, itu hanya cuma sekedar berdoa, belum tentu kita melakukannya yang baik. Maka dalam teladan Tobit dan janda miskin mengingatkan kita bahwa Allah itu menghendaki agar kita melakukan perbuatan yang benar, yang lahir dari kejujuran dan ketulusan hati, bukan terdorong oleh keinginan untuk dipuji dan dianggap saleh. Ketika kita terdorong untuk dipuji, maka ada bahaya juga untuk kita dengan mudah menghakimi orang lain sebagai orang berdosa dan orang yang tidak taat pada perintah Allah. Maka dari itu, kita harus bersyukur. Kita harus berani juga melayani dengan tulus. Soal hasil, soal nanti pendapatannya gimana, biarin Tuhan yang ngatur, Tuhan yang mengurus semua. Maka kita selalu bersyukur, selalu memberikan apa yang kita punya kepada orang, agar pasti nantinya akan dibalas oleh kebaikan lainnya. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua kini dan sepanjang segala masa.